Koma. Saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya. Saya Karisma Febriana, saya Putri Rosdari, saya Putri Jaya, saya Aulia Rahma, saya Nur Azmi, saya Munara Hati. Saya Mama Zulfa. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil video animasi kami yang berjudul Keanekaragaman Flora dan Fauna serta asosiasinya dalam ekosistem mangrove. Mari simak penjelasan video berikut ini. Ekosistem hutan mangrove memiliki peran penting sebagai habitat yang mendukung keanekaragaman hayati, sekaligus sebagai penentu stabilitas ekosistem pesisir. Hutan mangrove membantu menjernihkan air dengan menyaring polutan dan mengurangi erosi pantai melalui akar yang kuat. Namun, sekarang hutan mangrove sudah rusak. Di mana lagi habitat mereka? Dalam upaya mencari tempat tinggal baru, beberapa spesies mangrove kini mulai berkembang di sekitar perumahan manusia, yang seringkali menimbulkan konflik, mengganggu aktivitas manusia, dan menambah masalah dalam pengelolaan lahan. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan ekosistem mangrove agar keseimbangan ekologis tetap terjaga dan konflik dengan pemukiman manusia dapat kita hindari. Berikut keanekaragaman flora dan fauna asosiasi serta perannya dalam jaring makanan mangrove. Ekosistem mangrove merupakan penghasil detritus, sumber nutrien dan bahan organik yang dibawa ke ekosistem padang lamun oleh arus laut. Secara ekologis, hutan mangrove merupakan daerah asuhan, nursery ground, daerah mencari makan, feeding ground, dan daerah pemijahan, spawning ground. Bermacam biota perairan, baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Kelompok fauna terbagi menjadi dua, yaitu kelompok fauna daratan atau terrestrial, umumnya menempati bagian atas pohon mangrove, kemudian kelompok fauna perairan atau akuatik yang hidup di kolam air yang menempati substrat baik keras seperti akar dan batang mangrove maupun lunak seperti lumpur. Kita masuk contoh fauna yang pertama, yaitu ada mamalia. Asosiasi mamalia pada ekosistem mangrove seperti makaka irus atau monyet ekor panjang mencerminkan interaksi antara fauna dan habitat mangrove. Selama kondisi surut, monyet-monyet ini turun dari pohon mangrove untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di habitat pasang surut, seperti kerang dan kepiting. Nah, aktivitas ini menunjukkan adaptasi mamalia terhadap dinamika ekosistem mangrove, di mana mereka berperan sebagai predator dalam rantai makanan. Contoh yang kedua ada reptil. Nah, asosiasi antara reptil dan mangrove melibatkan hubungan ekologis yang unik. Beberapa spesies reptil seperti biawak, misalnya Varanus salvator, ular laut, dan buaya muara. Nah, memanfaatkan mangrove sebagai habitat untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Reptil ini sering memanfaatkan kondisi pasang surut untuk berburu mangsa seperti ikan, kepiting, dan burung yang hidup di sekitar mangrove. Selain itu, mangrove memberikan area berjemur yang penting bagi reptil berdarah dingin untuk mengatur suhu tubuh mereka. Kemudian ada amfibi. Nah, di mana asosiasi antara amfibi dan ekosistem mangrove melibatkan interaksi yang saling menguntungkan, di mana amfibi seperti katak memanfaatkan lingkungan mangrove yang lembab dan kaya akan sumber daya untuk bertelur, berkembang biak, dan mencari makan. Mangrove menyediakan habitat yang ideal bagi amfibi karena kelembapan yang tinggi, pelindungan dari predator, dan keberadaan sumber makanan seperti serangga, krustasea, dan larva. Beberapa spesies katak juga beradaptasi untuk hidup di daerah pasang surut, di mana mereka mencari makan saat air surut dan berlindung saat air pasang naik. Nah, interaksi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mangrove. Kemudian ada ikan. Nah, asosiasi antara ikan dan ekosistem mangrove sangat penting karena mangrove menyediakan habitat yang kaya akan sumber daya bagi spesies ikan. Nah, akar-akar pohon mangrove menciptakan tempat berlindung dan tempat berkembang biak bagi ikan. Mangrove juga berfungsi sebagai area pencarian makan bagi ikan-ikan yang memanfaatkan air surut untuk mencari makanan seperti kepiting, udang, dan berbagai jenis invertebrata. Nah, selain itu, ekosistem mangrove membantu menjaga kualitas air dan menyediakan perlindungan dari predator, sehingga mendukung keberlanjutan populasi ikan di daerah tersebut. Nah, interaksi ini memperkuat peran mangrove sebagai kawasan penting bagi dalam rantai makanan laut.
Selanjutnya adalah krustasea. Nah, asosiasi antara krustasea dan ekosistem mangrove sangat erat karena mangrove ini menyediakan lingkungan yang kaya akan sumber daya bagi berbagai spesies krustasea seperti kepiting, udang, dan lobster. Nah, akar-akar pohon mangrove menciptakan tempat berlindung yang aman bagi krustasea, menjadi tempat berkembang biak bagi beberapa spesies. Nah, krustasea juga mencari makan di daerah pasang surut, di mana mereka memanfaatkan sisa-sisa bahan organik, detritus, dan invertebrata kecil. Nah, peran krustasea dalam ekosistem mangrove sangat penting dalam mendaur ulang bahan organik dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada moluska. Asosiasi antara moluska dan ekosistem mangrove melibatkan hubungan yang saling menguntungkan, di mana moluska ini seperti kerang, remis, dan siput memanfaatkan lingkungan mangrove untuk berlindung dan mencari makanan. Nah, akar pohon mangrove menyediakan tempat yang stabil bagi moluska untuk menempel dan berkembang biak. Moluska juga berperan penting dalam ekosistem mangrove dengan menyaring air dan mengonsumsi detritus serta mikroorganisme yang membantu menjaga kualitas air. Selain itu, moluska menjadi sumber makanan bagi banyak spesies predator seperti burung dan ikan, sehingga memperkuat rantai makanan di ekosistem mangrove. Dalam ekosistem mangrove, komponen flora terbagi menjadi dua kategori, yaitu komponen mayor dan komponen minor. Komponen mayor adalah tumbuhan mangrove sejati yang menjadi struktur utama ekosistem mangrove ini. Sedangkan komponen minor adalah tumbuhan yang tidak sepenuhnya tergantung pada lingkungan mangrove tetapi masih bisa ditemukan di habitat tersebut. Contoh komponen mayor, yang pertama ada Rhizoforaceae. Nah, jenis-jenis Rhizoforaceae seperti Rhizofora mucronata dan Rhizofora aviculata memiliki peran penting dalam ekosistem mangrove dan jaring makanan. Nah, tanaman ini menghasilkan detritus dari daun yang gugur. Selanjutnya Avicenniaceae. Nah, Avicenniaceae adalah keluarga tanaman mangrove yang mencakup genus Avicennia dengan spesies utama seperti Avicennia marina atau mangrove putih. Nah, tanaman dalam keluarga ini memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan mangrove yang tergenang air asin. Salah satu ciri khasnya adalah adanya akar napas yang tumbuh tegak ke atas, berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang penting karena tanah mangrove seringkali kekurangan oksigen. Selanjutnya, Soniraticeae. Soniraticeae adalah keluarga tumbuhan mangrove yang meliputi genus Soniratiae dengan spesies terkenal seperti Soniratiae alba dan Soniratiae cassularis. Tumbuhan ini memiliki adaptasi khas untuk hidup di lingkungan mangrove yang tergenang air asin. Salah satu ciri utamanya adalah keberadaan akar napas yang besar dan kokoh, tumbuh tegak dari akar bawah tanah, berfungsi untuk mengambil oksigen di tanah berlumpur yang kurang oksigen. Nah, selanjutnya komponen minor. Contoh spesies pertama yaitu Nipa fruticans. Nipa fruticans atau yang dikenal sebagai nipah adalah satu-satunya spesies palem mangrove dalam keluarga Araceae yang beradaptasi dengan baik di lingkungan mangrove. Tumbuhan ini tumbuh subur di daerah pasang surut, terutama di substrat berlumpur, sepanjang muara sungai dan perairan payau. Tidak seperti kebanyakan mangrove lainnya, Nipa tidak memiliki batang kayu yang terlihat karena batangnya berada di bawah tanah dengan daun berbentuk pelepah yang panjang dan melengkung ke atas. Selanjutnya, Exosaria agaloka. Exosaria agaloka atau dikenal sebagai buta-buta adalah tumbuhan mangrove dari famili Euphorbiaceae yang memiliki adaptasi khusus untuk hidup di daerah pesisir tropis dengan salinitas tinggi. Tumbuhan ini dikenal karena getah putihnya yang toksik yang dapat menyebabkan iritasi kulit atau kebutaan sementara jika terkena mata. Exosaria agaloka tumbuh di tepi hutan mangrove, sering berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi dan penyedia habitat bagi berbagai fauna kecil seperti moluska dan ikan lain. Selanjutnya, Lumnitezera racemosa. Lumnitezera racemosa atau dikenal sebagai teruntung putih adalah salah satu spesies mangrove dari famili Sombreraceae. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di daerah mangrove yang lebih tinggi atau tepi hutan mangrove. Sering ditemukan
di substrat berlumpur hingga berpasir. Lumitizera racemosa memiliki ciri daun berbentuk opal yang kecil, bunga putih yang tumbuh dalam rangkelam racemi, dan buah kecil berbentuk lonjong yang tahan terhadap salinitas. Dan yang terakhir ada Thespesia favulania. Thespesia favulania atau pohon beringin laut adalah pohon tropis yang tumbuh di daerah pesisir, termasuk di hutan mangrove dan tepi pantai. Dari famili Malvaceae, pohon ini memiliki daun besar berbentuk hati, bunga kuning yang berubah menjadi merah tua, dan buah berbentuk kapsul yang mengapung membantu penyerapan bijinya melalui air. Baik, itulah video dari Prof.